Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Para kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah, Rabb semesta alam. Salawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan umat beliau sampai hari kemudian. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, kita akan melanjutkan pembahasan buku Mencetak Generasi Rabbani. Kita sampai pada bab anak dan pendidikan seksual atau at-tarbiyatul jinsiyah. Ini adalah satu bagian dalam pendidikan yang sebagian orang mungkin menganggap ini adalah sesuatu yang tabu untuk dibicarakan, sehingga ditutup-tutupi dan cenderung disembunyikan. Sebahagian lagi mungkin terlalu vulgar dan tidak memandang tingkatan usia di dalam menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan seksual. Ya tentunya Islam juga sebagai agama yang komplit, ya tentunya juga membicarakan hal ini. Ya dorongan seksual itu adalah sesuatu yang terpatri, difitrahkan, diciptakan Allah pada jiwa manusia sebagai salah satu sebab kelangsungan hidup, ya, berkembang biak, ya, sehingga kita bisa melanjutkan garis keturunan. Allah menjadikan masa tertentu pada manusia untuk bisa merasakan hal ini atau untuk mulai bisa merasakan hal ini. Ya, dorongan seksual itu adalah sesuatu yang fitrah. Maka jangan buru-buru disikapi secara negatif. Ya, kita perlu berdialog dari hati ke hati dengan anak tentang hasrat yang mungkin mulai dia rasakan, terutama terhadap lawan jenis. Dampingi serta berikan pengarahan. Selanjutnya, jagalah agar kecenderungan itu berjalan normal, supaya mencegah pembangkit dari luar yang dapat menyebabkan penyimpangan perilaku pada anak yang berkaitan dengan hubungan jinsiah ini. Ada beberapa poin ya tentang pendidikan anak yang berkaitan dengan dorongan seksual di dalam Islam. Nah, di sini jangan kita konotasikan negatif, yaitu menjelaskan hal-hal yang tabu ataupun yang berkaitan dengan hal yang tidak layak didengar oleh anak, bukan. Jadi dalam Islam memperhatikan fase-fase usia anak, ya, dan perkara-perkara yang boleh mereka ketahui dengan cara yang tepat. Karena kalau mereka tidak tahu juga berbahaya. Ada beberapa perkara di dalam Islam, ya itu semua berkaitan dengan tarbiyah jinsiyah, pendidikan seksual bagi anak. Artinya sudah ditanamkan ya arah yang benar, pandangan yang benar dalam masalah ini. Sehingga dia mengerti jati dirinya sebagai lelaki atau laki-laki, anak laki-laki, dan sebagai anak perempuan kalau dia anak perempuan. Karena secara dasar Allah mengatakan walaisa dzakaru kal unsa. Laki-laki tidak sama dengan wanita. Ya dengan kecenderungan yang berbeda. Maka dari itu perlu ya diajarkan hal-hal ini kepada anak-anak kita dengan cara yang benar. Ya sehingga mereka mengerti ya kedudukan mereka dan apa yang terjadi pada diri mereka, khususnya anak-anak yang menjelang puber ya. Menjelang baligh, akan terjadi perubahan-perubahan pada diri mereka. Misalnya anak bertanya tentang mimpi basah, sesuatu yang mungkin pertama kali dia alami di dalam hidupnya,
atau keluarnya darah haid bagi anak-anak wanita ataupun anak perempuan, ya mungkin itu adalah perkara pertama yang terjadi di dalam hidupnya. Maka ini perlu penjelasan dari orang tua yang tentunya pasti paham tentang hal-hal seperti ini. Ya, demikian juga ketika terjadi perubahan-perubahan pada fisiknya, ya seperti muncul ya hal-hal yang menunjukkan kelaki-lakiannya seperti buah kuldi dan sejenisnya. Ya, dan mulai terjadi perubahan pada suaranya, ya, dan ini adalah satu hal yang perlu diperhatikan oleh para orang tua, ya, supaya terarah, ya, tidak liar dan tidak jatuh kepada hal-hal negatif di luar sana. Karena ya kita tahu sendiri bagaimana ya kondisi hari ini, anak-anak itu mungkin bisa mendapatkan informasi salah tentang hal ini dari internet, ya, atau dari dunia maya atau dari teman-temannya. Ya, nah demikian. Yang pertama yang ada di dalam Islam dalam hal untuk memberikan suatu pendidikan yang benar di dalam tarbiyatul jinsiyah adalah adab isti'zan. Ya, dimulai dari situ. Adab isti'zan. Ini terutama di dalam rumah. Ya, terutama di dalam rumah. Ya, karena ya tentunya sesuatu itu bisa yang dilihat dan yang didengar itu bisa mempengaruhi diri, pikiran, ya. Maka ya istizan ini disyariatkan li ajlil basar kata Nabi, ya. Ya. Istizan itu disyariatkan, diwajibkan li ajlil basar untuk menjaga pandangan. Ya, maka ada adab istizan di dalam Islam, terutama kepada anak-anak mereka harus tahu hal ini. Karena kata orang dari mata turun ke hati, itu ungkapan pepatah, ya. Artinya apa yang dilihat itu mempengaruhi. Maka kita jauhkan anak-anak kita dari hal-hal yang tidak boleh mereka lihat. Ya. Nah, di sini kita dapat merasakan bahaya ya dari apa yang berseliweran di dunia maya, ya. Ya, ancaman narkolema, narkotika lewat mata, yaitu atau disebut juga sebagai pornografi yang ya tentunya kadang-kadang itu datang sendiri. Bukan anak kita yang mencari tapi disuguhkan ataupun dikirimkan kepada mereka. Itu salah satu hal yang sangat sulit untuk dikendalikan di dunia maya ini, ya. Nah, demikian. Baik itu di sosial media ataupun di website-website ataupun di laman-laman website yang ada. Ya kadang-kadang yang dibuka bagus, tapi muncul hal-hal yang kadang-kadang negatif. Nah demikian. Maka ya memang mata itu perlu dijaga. Nah Allah memerintahkan kita agar yaghuddu absar, menundukkan pandangan. Atau istilahnya ghaddul basar. Ya, dan menjaga kemaluan. Ya, wa yahfadzu furujahum, dan menjaga kemaluan mereka, yaitu menjaga hal-hal yang bisa mendorong kepada zina. Maka di dalam Al-Quran ungkapannya adalah wala taqrabuz zina, jangan mendekati, ya mendekati, ya seperti Adam dilarang untuk mendekati pohon, apalagi memetik buahnya dan memakannya. Ya jadi larangan ini berkaitan dengan hal-hal yang bisa menyeret ya kepada zina. Nah demikian, yang mana sekarang ini tentunya di dunia maya hal-hal itu sangat banyak sekali. Nah itu yang kita sangat-sangat khawatirkan, termasuk satu perkara yang sangat-sangat kita khawatirkan terhadap anak-anak kita ketika berselancar di dunia maya. Orang tua tentunya tidak bisa mengontrol 24 jam. Ya. Nah memang ada program-program untuk kita katakan software-software ya untuk memblokir itu. Ya. Dan pemerintah juga sudah memblokir itu. Tapi kadang-kadang seperti yang saya katakan bahwa anak-anak itu kadang-kadang lebih pintar dari orang tuanya. Ya. Dia bisa membuka blokir, dia bisa bahkan memecahkan password dan lain sebagainya. Ya, anak-anak remaja, anak-anak SMP. Ya, ataupun ya di bawah itu. Ya, mereka lebih lihai bermain gadget, memainkan gadget itu, mengutak-ngatik gadget itu daripada orang tuanya.
Maka ada adab istizan, itu harus dibiasakan dari kecil. Ini untuk ya kita melatih anak-anak itu bahwa jangan mengarahkan pandangan kepada hal-hal yang tidak dibolehkan. Ya. Nah, itulah fungsinya istizan untuk menjaga pandangan. Ya, di samping ya ada perintah untuk ghaddul basar kan begitu ya, untuk menundukkan pandangan ya. Nah, semuanya itu li ajalil basar, untuk menjaga pandangan mata kita supaya tidak melihat hal-hal yang tidak boleh dilihat dan tidak pantas untuk dilihat, atau berbahaya bagi hati kita ketika kita melihatnya, bagi pikiran kita, bagi otak kita. Ya, nah demikian. Sebab gambaran-gambaran itu terekam dan terus muncul dalam pikiran, tidak bisa terhapus, ya. Nah demikian. Maka melatihnya adalah mulai dari menanamkan adab istizan, dan kenalkan juga kepada anak, beritahu kepada anak bahwa istizan ini perlu mereka patuhi untuk menjaga pandangan, sehingga dari kecil mereka terbiasa menjaga pandangan, ya. Ya, tidak menyorotkan pandangan secara liar kemanapun mereka suka, karena mereka sudah terbiasa dengan adab istizan ini, ya. Wallahu alam bisawab. Jadi ajarkan anak adab istizan, meminta izin ketika hendak masuk ke kamar orang tua, ke kamar saudara, apalagi rumah orang lain. Ya, kita mulai dari dalam rumah lah ya. Istizan yang berlaku di dalam rumah. Karena istizan ini bukan hanya ketika kita datang ke rumah orang lain saja. Ada adab-adab istizan di dalam rumah. Ya, bimbing dia agar memulainya dengan salam, baru kemudian minta izin masuk. Ya, jelaskan bahwa salam itu, ucapan salam berbeda dengan istizan, ya, bahwa salam itu bukan berarti ya istizan. Nah, ini yang salah juga, ya, beredar juga di kalangan masyarakat Indonesia di sini ya. Kalau sudah dijawab salamnya, dia nyelonong masuk. Ya. Misalnya dia datang ke rumah seseorang, ya dia ucapkan salam, Assalamualaikum, di dalam dijawab Waalaikumsalam, nyelonong masuk. Dia anggap ya jawaban salam itu istizan, padahal itu bukan istizan. Istizan itu berbeda dengan salam. Ya. Istizan itu, salam itu bukan, jawaban salam itu bukan istizan. Artinya setelah dijawab salam kita, kita harus minta izin kepada ya, si empunya rumah, pemilik rumah. Bolehkah saya masuk? Adkhul, bolehkah saya masuk? Kalau dijawab silakan baru masuk. Itu istizan. Nah, ini karena mungkin budaya ya, ya di negeri ini yang mungkin kan tanpa batas, apalagi satu ya kita katakan perkampungan di situ sudah macam keluarga sendiri, atau memang mereka satu keluarga, sehingga kadang-kadang adab-adab ini tidak diperhatikan. Ya, bahkan Nabi mengingatkan ya, alhamul maut, ipar itu adalah maut, artinya sesuatu yang mungkin kita anggap biasa karena dia mungkin punya hubungan kekerabatan tapi bukan mahram, lalu kita biarkan dia lalu lalang masuk keluar masuk rumah kita, itu justru bisa berbahaya. Ya, para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Jadi ini harus dijelaskan kepada anak-anak ya, bahkan kepada kaum muslimin, bahwa salam itu bukan istizan, ya. Nah, demikian. Bahkan ada yang lebih parah lagi, dia ucapkan salam nyelonong masuk. Ya, padahal salam belum dijawab dan izin belum diberikan, ya. Seolah-olah dia memberikan salam itu ya seperti kulununnya lah, dia minta izin masuk begitu ya. Nah, dijawab salam aja itu belum istizan, apalagi hanya sekedar kita mengucapkan salam. Taib. Dan yang lebih parah lagi adalah masuk rumah orang tanpa salam, tanpa izin, kan begitu. Nah, ini kan seperti maling jadinya. Nah, jadi setelah anak mengucapkan salam dan salamnya telah dijawab, ia harus minta izin lagi sebelum masuk. Ya. Apabila pemilik rumah atau pemilik kamar mengizinkan, barulah dia boleh masuk. Dan ini juga harus berlaku di dalam rumah. Misalnya anak kita ya ingin masuk kamar kita, dia mengetuk pintu, tok 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 kan gitu ya. Ya, dia assalamualaikum, kita jawab waalaikumsalam. Nah, kemudian janganlah dia dibiasakan ya. Biasanya anak kan begitu dengar suara orang tuanya dia nyelonong masuk. Nah, dia diajarkan juga untuk minta izin dan tidak membuka pintu sebelum dijawab izinnya. Nah, ya, ini adab yang harus
kita katakan dilatih ya, diajarkan kepada anak-anak kita. Itu semua li ajlil basar, karena supaya dia tidak melihat sesuatu yang tidak patut dia lihat di dalam kamar itu. Wah, ya, mungkin ya orang tuanya belum berbusana secara lengkap ya. Nah, dan ya hal-hal yang mungkin ya namanya dalam kamar sifatnya pribadi, privasi ya, maka ya beri ya kesempatan kepada pemilik kamar untuk memutuskan ya, ya disilahkan masuk atau tidak, dan untuk memperbaiki penampilan ya sehingga dia bisa menutup aurat dengan sempurna. Ya Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Dzalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu masuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Ya, yang demikian itu lebih baik bagimu agar kamu selalu ingat. Nah, demikian itu adab yang Allah ajarkan kepada manusia di dalam Al-Qur'an. Ya, di sini Allah membedakan antara salam dan istizan. Ya, nah berkaitan dengan adab meminta izin ini, Islam membagi usia anak menjadi beberapa fase. Jadi di dalam tarbiyah jinsiah ini juga kita memperhatikan fase usia, ya. Nah, pertama fase usia anak diharuskan meminta izin pada waktu-waktu tertentu sebelum bertemu seseorang. Waktu yang dimaksud adalah sebelum sholat subuh. Ya, ketika kita melepaskan pakaian untuk ya istirahat, itu yang pertama ya, sebelum sholat subuh. Ya, waktu malam orang itu ya tidur malam ya, mungkin ya dia melepas pakaiannya. Nah, kemudian ketika kita melepaskan pakaian pada waktu siang hari, yaitu waktu istirahat siang, qailulah. Nah, itu waktu yang kedua. Dan kemudian setelah menunaikan sholat isya, ya setelah menunaikan sholat isya itu dianjurkan pergi tidur. Maka itu 3 waktu ya, yang mana seorang anak ya, yang menginjak usia mumayyiz menjelang baligh ya, itu harus meminta izin ya kepada pemilik kamar. Ya, ini diajarkan kepada mereka sunnah ini ataupun syiar ini ataupun syariat ini. Allah, dasarnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an ya, surat An-Nur ayat 58. Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu liyasta'dzinkumul ladzina malakat aymanukum walladzina lam yablughul huluma minkum, yang belum baligh, dan juga alladzina malakat aymanukum, budak-budak kamu yang kamu miliki, dan anak-anak yang belum baligh, mungkin usia mumayyiz ya, sebelum menjelang baligh itu usia mumayyiz, dia sudah mengerti apa yang dia lihat, tapi dia belum baligh ya, belum mukallaf istilahnya ya. Nah, anak-anak usia mumayyiz ya mungkin 10 tahun ke bawah ya, 4 tahun atau 3 tahun ke atas ya. Nah, ya tergantung, karena usia mumayyiz ini ya berbeda-beda, ada yang 4 tahun baru mumayyiz, ada yang 3 tahun sudah mumayyiz ya. Nah, mumayyiz itu adalah usia di mana anak itu bisa memahami khitab, yaitu perkataan, dan bisa menjawab pertanyaan. Maka dia sudah mumayyiz, dia sudah mengerti, membedakan, tapi belum baligh. Ini satu usia, ini dinamakan usia tamyiz ya. Nah, bagi mereka ya, mereka harus meminta izin salasa marrat, di 3 waktu. Ya, mereka diajarkan untuk minta izin pada 3 waktu. Yang pertama min qabli sholatil fajri, sebelum sholat fajar. Ya, mungkin mereka sudah lebih dulu bangun ya, kadang-kadang anak itu kan lebih dulu bangun, ya dia datang ke kamar orang tuanya. Ya, atau ke kamar saudaranya. Ya, lalu dia masuk nyelonong begitu saja. Nah, kalau dia sudah mumayyiz, dia harus minta izin. Ya, itu waktu yang pertama ya, yaitu min qabli sholatil fajri. Kemudian waktu yang kedua adalah wahina tad'una thiyabakum minadh-dhahirah. Ketika kamu melepas pakaianmu pada siang hari ya, untuk qailulah, untuk tidur siang. Ada waktu tidur siang
ya, di mana kita mengambil waktu sejenak untuk istirahat, ya, di siang hari. Nah, ketika anak-anak ini ingin masuk ke kamar orang tuanya, mereka harus minta izin, ya, dilatih tentunya untuk meminta izin sebelum masuk. Itu waktu yang kedua. Waktu yang ketiga adalah wa min ba'di salatil isya. Setelah salat isya, yaitu ketika orang siap-siap untuk tidur. Ya, nah demikian. Nah, ini 3 waktu yang ya mereka harus minta izin ya sebelum masuk ke kamar orang lain. Terutama ke kamar orang tua mereka atau kamar saudara-saudara mereka. Salasu auratin lakum laisa alaikum wa alaihim junahun ba'dahunna. Itulah 3 waktu ya untuk menjaga kehormatan dan aurat kamu. Dan tidak ada dosa atas kamu dan atas mereka di luar waktu itu. Ya, di luar waktu itu bagi anak-anak yang belum mumayyiz. Tawafuna alaikum. Ya. Nah, mereka adalah orang-orang yang berada di sekitar kamu, ya. Nah, tapi mereka belum baligh, masih mumayyiz. Maka dibatasi 3 waktu tadi, ya. Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati wallahu alimun hakim. Demikian Allah menjelaskan ayat-ayatnya dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Jadi ini fase sebelum baligh, menjelang baligh, atau disebut juga fase mumayyiz. Nah, demikian. Ya, karena pada 3 waktu itu biasanya aurat sering terbuka. Maka anak di bawah umur ya dilarang masuk tanpa izin, ya sebelum dia minta izin kepada pemilik kamar. Wallahu a'lam bissawab. Yang kedua, fase usia ketika anak harus minta izin secara penuh, mutlak dalam segala situasi dan kondisi. Ya, tidak dibatasi hanya 3 waktu, tapi semua waktu. Mereka harus minta izin karena mereka sudah dewasa atau sudah baligh, ya. Nah, demikian. Pada waktu ketika mereka ingin ya masuk ke kamar orang lain. Kalau mereka sudah baligh, maka mereka harus minta izin kapanpun, ya. Tidak hanya pada 3 waktu itu. Dasarnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nur ayat 59, lanjutan dari ayat sebelumnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa idzal balagal atfalu minkumul hulum falyasta'dinu kama sta'dzana alladziina min qablihim. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi wallahu alimun hakim. Dan apabila anak-anakmu telah mencapai usia dewasa, yaitu sudah hulum, sudah baligh, bagi anak laki-laki sudah mimpi basah, bagi anak perempuan sudah haid, keluar darah haid, ya, maka falyasta'dinu kama ista'dzana alladziina min qablihim. Maka hendaklah mereka minta izin, mereka harus minta izin sebagaimana orang-orang yang lebih dewasa meminta izin. Ya. Nah, jadi secara penuh ini ya, setiap waktu kalau mereka sudah baligh. Wallahu a'lam bissawab. Jadi dibedakan ya usia sebelum baligh dan usia sesudah baligh, ya. Nah, demikian. Ketika dia sudah menginjak usia baligh, sudah baligh, mereka harus minta izin ketika masuk ke kamar orang lain ataupun dia masuk ke kamar orang tuanya atau saudara-saudaranya. Itulah 2 fase yang perlu kita perhatikan dan ajarkan kepada anak-anak kita agar mereka mengerti bahwa bahaya ya menumbuhkan pandangan pada sesuatu yang tidak layak untuk dilihat. Itu berbahaya bagi hati. Ya, nah demikian. Karena ada pepatah dari mata turun ke hati, kan begitu ya. Nah, itu akan terekam dan tergambar dalam benaknya sesuatu yang tidak boleh dia lihat, aurat orang lain, ya. Walaupun itu aurat orang tuanya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Karena ada sebagian ya kita katakan keluarga lah kita katakan ya itu sudah menjadi tradisi saling memamerkan aurat satu sama lainnya. Ya, bahkan aurat-aurat yang bersifat vital. Ya, aurat vital itu tidak boleh dilihat oleh siapapun kecuali yang halal untuk melihatnya. Yaitu pasangan hidup kita, suami kita atau istri kita. Selain itu nggak boleh. Orang tua aja nggak boleh yang melahirkan kita. Ya, kalau sampai pada usia-usia tertentu ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bissawab. Jadi ini harus kita ajarkan kepada anak ya supaya mereka terbiasa menjaga pandangan mata ya karena ju'ilal isti'dzan li ajlil basar
dijadikan syariat istizan ini untuk menjaga pandangan, melatih ya diri ketika menggunakan nikmat mata ini ya. Nah demikian. Wallahu alam bisawab. Karena sambungannya ke otak sangat dekat itu ya. Artinya apa yang ditangkap oleh mata itu langsung terkirim ke otak dan itu terekam dan akan muncul ya setan yang akan memunculkannya kapan mereka inginkan ya, rekaman yang diambil oleh mata kita itu ya. Nah demikian, dan tentunya ya kita mungkin sudah jelaskan sebelumnya bagaimana kerja otak manusia yang membuat pattern atau pola yang mana jika pola itu terus berulang-ulang maka akan semakin menguat di dalam otak kita dan dia bisa muncul ya. Nah demikian, wallahu a'lam bishawab, dan akan menjadi suatu kebiasaan bagi kita karena otak sudah terprogram untuk pola itu. Nah, makanya dilatih dari kecil ini ya. Nah, ada anak-anak yang ya dia sudah terbiasa menjaga pandangan ketika melihat sesuatu yang tidak ya yang memalukan ya atau sesuatu yang tidak patut dia mengalihkan pandangan matanya karena sudah dilatih dari kecil. Ada anak yang justru mencari-cari kesempatan untuk melihat sesuatu yang tidak dibenarkan begitu karena tidak ada latihan dari kecil. Ya, nah pendidikan seksual itu dimulai dari menjaga pandangan, melatih diri untuk bisa menjaga pandangan mata. Karena penyimpangan seksual itu biasanya bermula dari pandangan mata. Ya, nah demikian dari pandangan mata. Ya, tidak ya kita katakan berhati-hati dan tidak menjaga ya mata dari hal-hal yang tidak boleh dan tidak pantas untuk dilihat. Jadi itu yang pertama harus kita tanamkan kepada anak-anak kita. Ya mudah-mudahan ketika mereka beranjak dewasa mereka sudah terbiasa untuk menjaga pandangan mata itu ya. Nah, karena kalau anak yang sudah terbiasa ya misalnya dari kecil lah ya nyelonong masuk saja, kemudian dia melihat hal yang tidak boleh dilihat. Jangan anggap enteng bahwa apa yang dilihatnya itu terekam. Ya, walaupun kita usir dia, ya, tapi ya ataupun kita suruh keluar dia, tapi ya karena kata-kata terlanjur terlihat, nah itu menyisakan bekas. Ya, maka ya kita sebagai orang tua juga harus ketat ya di dalam masalah ini ya. Jangan sembrono dan jangan memandang remeh hal yang kita katakan sangat sensitif ini ya. Jadi dimulai dari rumah, istizan, adab istizan di dalam rumah. Ya, nah kalau di rumah sudah terlatih, ya tentunya di luar dia akan terbiasa dengan istizan ini. Ya, wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang kedua berikutnya, memilih waktu yang tepat. Ajari anak agar tidak meminta izin pada izin masuk ya pada masa atau waktu ya subuh, pagi-pagi buta, tengah hari atau juga pada saat larut malam kecuali apabila ada kepentingan mendesak. Ya. Nah, jadi ya anak itu tahu dia. Ya, kapan waktu dia bisa masuk ke kamar orang tuanya atau ke kamar orang lain. Ya. Nah, demikian. Jadi dia harus tahu waktu ya yang tepat, yang benar untuk masuk ke kamar orang lain. Ya, nah demikian. Kemudian mengetuk pintu sebanyak 3 kali. Ini bagian rangkaian dari istizan. Ajari anak agar mengetuk pintu sebanyak 3 kali saat hendak masuk ke kamar orang tua atau rumah orang lain. Ya, nah demikian. Jika tidak ada izin, maka dia kembali. Ini yang diajarkan dalam Islam ya. Nabi SAW mengatakan, idza sta'dzana ahadukum salasan falam yu'dzan falyarji. Jika salah seorang dari kamu minta izin 3 kali lalu tidak diizinkan, maka kembalilah. Ya, nah itu adab bertamu ke rumah orang lain. Yaitu kita minta izin 3 kali. Kalau tidak ada izin, kembali. Ya, ada yang bertanya ini, Ustadz, saya sudah ada janji dengan dia. Ini lain cerita ya, itu lain bab ya. Kalau udah ada janji, ya sudah ada perjanjian sebelumnya, ya maka kita ingatkan janjinya. Ya. Nah, dan dia juga mungkin akan tahu itu. Nah, ini ada perjanjian ya sebelumnya. Tapi kalau tidak ada perjanjian sebelumnya, kita dadakan misalnya datang ke rumah teman kita, ya ketuk pintu 3 kali, minta izin 3 kali, salam 3 kali, tidak ada jawaban, kembali. Dan jangan
suuzon, ya wah dia sombong, dia ini, tidak. Karena tidak ada perjanjian, tidak ada janji sebelumnya. Kecuali kita ada perjanjian sebelumnya dengan seseorang akan datang pada waktu tertentu, ya maka artinya itu seperti kita memberikan izin untuk datang. Maka kita artinya siap untuk menerima tamu. Artinya kita berkewajiban menjamu tamu. Nah, demikian. Itu kalau ada perjanjian, ya. Nah, jadi ini berlaku apabila tidak ada perjanjian. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kemudian mengetuk pintu dengan perlahan. Ajari anak agar tidak mengetuk pintu dengan keras, sehingga mengejutkan orang yang berada di dalam kamar atau rumah. Ada adab mengetuk pintu. Namanya ketukan pintu, bukan memukul, menggedor pintu, ya, tapi mengetuk pintu. Dinukil bahwa ada wanita yang hendak menemui Imam Ahmad. Kemudian dia mengetuk pintu rumah Imam Ahmad dengan keras. Ya, mungkin menggedor, ya, digedor-gedor gitu. Maka beliau berkata, ya, ini adalah ketukan pintu ala aparat keamanan, ya. Nah, demikian. Ya, ini bukan sedang sedang menggeledah ataupun sedang melakukan penyerangan, tidak. Ini kita minta izin, maka ketukannya juga ketukan, ya kita minta kerelaan hati dari pemilik rumah untuk memberi izin, bukan menggedor, ya. Ya, saya kira siapa saja pasti marah jika pintu rumahnya digedor-gedor begitu, ya. Nah, demikian. Seperti polisi mau menangkap maling gitu. Taib. Nah, jadi ya beradablah di dalam mengetuk pintu, ya. Ya, ketukan yang wajar, ya. Nah, demikian. Tidak ya digedor, nah, demikian. Kemudian memberi jeda antara satu ketukan dengan ketukan yang lain. Ya, artinya tidak terus-menerus, ya. Ya, sehingga nggak tahu ini 3 kali atau 10 kali begitu, ya. Jadi ada jeda sehingga bisa dihitung 1 kali, 2 kali, 3 kali, 3 kali ketukan, kan begitu. Nah, jadi ini juga diajarkan kepada anak supaya tidak mengetuk pintu terus-menerus. Kita pun akan terganggu gitu, ya. Jika ada yang datang ke rumah kita diketuk terus tuk 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 tuk, nggak ada hentinya, kan begitu, ya. Ya kita pun terganggu, ya. Nah, demikian, ya. Nah, pemilik rumah juga akan kaget, ya, dengan ketukan-ketukan seperti itu, ya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian berikutnya yang kelima, tidak menghadap pintu ketika mengetuk pintu, yaitu berada di sisi kiri atau kanan pintu, ya. Nah, jadi tidak tepat begitu dibuka kita melihat apa yang ada dalam rumah atau dalam kamar, ya, maka ambil posisi ke kanan atau ke kiri begitu, ya. Nah, ini juga salah satu adab, ya, harus kita ajarkan kepada anak. Semuanya ini li ajlil basar, ya, untuk menjaga pandangan. Kenapa? Karena kalau kita tepat berada di depan pintu ketika dia buka, ya mungkin kita akan tertumbuk pandangan kita kepada hal-hal yang tidak diinginkan, ya. Ya mungkin ya, pemilik rumah atau penghuni kamar tidak sepenuhnya siap. Ya mungkin dia buru-buru buka pintu sementara orang-orang yang ada di dalam penghuninya belum semuanya siap. Maka adabnya itu semua li ajlil basar, ya, kita mengetuk pintu dari sisi kiri atau kanan, tidak bertepat berada di depan dan hadapan pintu itu. Nah, ini termasuk sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Nabi disebutkan, ya, kana Rasulullah idza ata baba qaumin lam yastaqbilil bab min tilqa'i wajhi walakin min ruknihil aiman awil aisar. Setiap kali mendatangi pintu satu kaum, Rasulullah SAW tidak menghadapkan wajah beliau ke arahnya. Itu tetap berada di depan pintu itu. Tapi beliau berdiri di sisi kanan atau di kiri pintu, lalu berucap, wa yaqul assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, nah demikian. Wa dzalika anad-dur lam yakun 'alaiha yauma idzin sutur. Sebab waktu itu rumah-rumah belum dilengkapi tirai-tirai. Ya, tidak ada tirainya. Ya, untuk menjaga-jaga, ihtiyati, ya, untuk berjaga-jaga supaya, ya, itu untuk hati kita juga, untuk kemaslahatan kita juga, ya, supaya kita tidak melihat sesuatu yang tidak patut dan tidak pantas, yang tidak baik untuk dilihat. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian mengucapkan salam sebelum minta izin masuk.
Ya, jadi urutannya salam dulu kemudian minta izin masuk. Nabi mengatakan la ta'dhanu liman lam yabda bis salam. Janganlah kalian mengizinkan masuk orang yang tidak memulainya dengan mengucapkan salam, tidak mendahuluinya dengan mengucapkan salam. Nah, ini adab ya. Di dalam Islam kita diajarkan adab seperti itu. Ya. Jadi mulailah dengan salam, baru minta izin. Ya. Nah, kemudian memperkenalkan yang berikutnya, yang ketujuh, memperkenalkan identitas diri. Kalau pemilik rumah atau penghuni kamar bertanya siapa, maka dia harus menjelaskan identitasnya. Ya, tentunya bukan dengan jawaban yang samar ataupun yang tidak jelas. Misalnya tuan rumah bertanya siapa di luar, lalu kita jawab saya. Ya, saya ini kan semuanya saya ya kan begitu ya. Kalau ditanya siapa Anda, saya gitu ya. Itu tidak menjelaskan identitas. Ya, Nabi pernah didatangi Jabir, lalu ia mengetuk pintu rumah Nabi. Nabi bertanya, "Siapa di luar?" Jabir menjawab, "Saya." Maka Nabi menanggapi saya seolah-olah beliau tidak suka jawaban tersebut. Karena jawaban saya itu tidak menunjukkan secara pasti identitas diri seseorang. Semuanya saya lah. Ya, nah demikian. Sebutkan saya Jabir misalnya, saya Muhammad, saya Khalid. Ya nama kita perkenalkan ya identitas diri kita sehingga orang yang ada di dalam rumah tahu siapa yang datang kan begitu ya supaya dia bisa mempersiapkan diri. Ya wallahu alam bisawab. Ini adab yang perlu kita perhatikan dan kita untuk diri kita dan kita ajarkan kepada anak-anak kita. Kemudian berikutnya menundukkan pandangan ketika masuk. Ya, yaitu janganlah liar memandang ke sana kemari. Ya, nah ini harus diajarkan sejak kecil ya. Ada sebagian orang masuk ke rumah orang matanya jelalatan ke sana kemari ya. Seluruh sudut ruangan dipandangi begitu ya, dipelototi. Ini suatu hal yang tidak baik ya. Maka kita ajarkan kepada anak-anak kita ya supaya menundukkan pandangan ketika masuk. Nabi mengatakan innama ju'ilal isti'dzan min ajlil basar. Ya, sungguh minta izin itu diberlakukan untuk menjaga pandangan. Maka kalau sudah diizinkan, ya jangan justru ya seolah-olah itu izin untuk memelototi semua yang ada di dalam rumah, kan begitu ya. Nah, wallahu alam bisawab. Kemudian kembali pulang jika tidak diizinkan ya, yaitu kita pulang ya ataupun berpaling dari rumah tersebut jika tidak ada izin dari dalam. Nah itu yang Allah ajarkan di dalam Al-Quran dalam surat An-Nur ayat 28, fa in lam tajidu fiha ahadan fala tadkhuluha hatta yu'dzana lakum wa in qila lakum urji'u farji'u huwa azka lakum. Dan jika kamu tidak menemui seseorang pun di dalamnya, maka janganlah kamu masuk sebelum kamu mendapat izin. Dan apabila dikatakan kepadamu kembalilah, maka kembalilah. Ya. Itu lebih suci bagimu. Ya. Tadi kita katakan ini jika nggak ada janji sebelumnya ya. Kalau ada janji ingatkan, fulan kita sudah janji begitu ya. Karena kalau kita sudah berjanji dengan seseorang, orang itu sudah meluangkan waktu datang ke rumah kita karena ada appointment ya, ada janji. Ya, jangan kita itu namanya ya mengusir orang kan gitu ya. Nah, ini apabila tidak ada perjanjian. Nah, kalau ada perjanjian, maka ingatkan itu tuan rumah. Mungkin dia lupa, fulan kita ada janji ketemu hari ini ya di sini kan begitu ya. Nah, demikian. Mungkin dia lupa. Nah, tapi kalau nggak ada janji, dadakan begitu, orang tuan rumah merasa tidak siap, dia mengatakan, waduh fulan saya tidak bisa terima tamu, ya mungkin lain waktu ya kembali. Ya mungkin kata-kata itu, mungkin dia tidak mengatakan kembali kan gitu ya. Tapi dia mungkin minta uzur dengan mengatakan, saya tidak siap menerima tamu waktu sekarang atau hari ini ataupun saat ini ya. Mungkin kita tahulah itu ya, itu adalah isyarat bahwa kita tidak diterima dan pulanglah. Dan jangan sakit hati, jangan suudzon juga. Ya, karena tidak semua orang siap untuk menerima tamu setiap saat. Mungkin dia juga ada urusan, maka di sini kita harus mengedepankan ya baik sangka kita kepada saudara kita.
Ya, jangan kita tuduh dia, wah si fulan sombong, saya datang ke rumahnya diusirnya. Ya, sebenarnya itu bukan pengusiran ya, tapi dia minta uzur, istiqdar ya bahwa dia tidak mampu untuk menerima tamu. Nah, demikian ya. Kan ya berdosa juga dia jika dia menerima kita ternyata kita diabaikan. Ya, kita ditelantarkan, dia sebagai tuan rumah tentunya akan berdosa ya. Nah, demikian. Wallahu alam. Jadi ini harus kita pahami. Itu apabila kita datang secara mendadak ya. Nah, wallahu alam bisawab. Baik. Kemudian tidak mengintip rumah orang lain. Ini satu kebiasaan buruk ya, dia minta izin, dia salam, minta izin sambil melihat-lihat ke belakang, ke samping, ya bahkan mengintip dari jendela kan begitu ya. Nah, mungkin tujuannya ataupun niatnya ingin memastikan ada orang atau tidak, nggak boleh itu. Ya, terlepas kita ingin tahu ada orang lain atau tidak, ada orang lain atau tidak di dalam rumah itu, kita nggak boleh mengintip rumah orang lain. Ya, mengintip rumah orang lain. Nah, ini juga harus diajarkan kepada anak-anak. Ya, bukankah istizan itu karena menjaga pandangan? Lalu mengintip itu tentunya bertentangan dengan itu. Mengintip itu justru kita membahayakan pandangan mata kita. Ya, membahayakan diri kita juga. Ya, mungkin dianggap pencuri kan begitu ya. Nah, biasanya suka mengintip-ngintip itu kan orang ingin buat jahat. Nah, kalau ditiraki maling nanti wah itu bisa berabe kan begitu ya, bisa fatal akibatnya. Maka Nabi mengatakan, "Lau anna imra'an ittala 'alaika bighairi idnin fa khadhaftahu bihusatin fa faqa'at 'ainuhu ma kana 'alaika min junah." Ini dalam hukum dalam Islam ya. Sekiranya ada seorang yang mengintip rumahmu tanpa izin, lalu engkau melemparnya dengan batu hingga tercungkil matanya, maka tiada dosa atasmu. Di dalam Islam ya seperti itu. Ya, ini salah yang mengintip kan begitu ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Dan itu mengintip juga merupakan satu kejahatan yang bisa dipidanakan ya. Bahkan kita kata di undang-undang ya pidana di negeri ini juga sama itu ya. Mengintip ya properti ataupun rumah orang lain itu bisa dipidanakan, termasuk salah satu ya mungkin delik bentuk kejahatan ataupun kesalahan ya. Wallahu alam bisawab. Nah, demikian. Taib. Nah, ini yang pertama yaitu istizan dengan beberapa adab yang perlu kita ya perhatikan ya di dalamnya. Dan ini harus kita latih dari kecil anak-anak kita supaya mereka memiliki adab dan etika di dalam istizan ini ya, di dalam memasuki rumah orang lain ataupun kamar orang lain. Wallahu alam bisawab. Nah, demikian saja mungkin mudah-mudahan ya bermanfaat bagi kita semua. Masih berkaitan dengan tarbiyah jinsiyah. Ya, poin yang kedua di dalam bab ini yaitu nanti akan kita bahas membiasakan untuk menundukkan pandangan, ya, menjaga pandangan. Istizan itu jelas untuk kemaslahatan pandangan mata kita. Itu dipertegas lagi ya di luar waktu istizan, bukan dalam konteks ingin masuk rumah orang atau ingin masuk ke kamar orang. Ya, di luar kondisi itu ya Allah juga perintahkan kita untuk yaghuddu min absarihim wa yahfadzu furujahum. Katakan kepada orang-orang yang beriman, yaghuddu min absarihim wa yahfadzu furujahum, agar mereka menundukkan pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka. Ya, nah demikian. Wallahu alam bissawab. Baik. Ya, demikian saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum lisairil muslimin. Innahu huwal ghafurur rahim. Nah, nah baik. Syukran jazakallahu khair kepada Al-Ustaz yang sudah menjelaskan bagaimana tadi pendidikan anak dan seksualitas ya. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu bagi kita untuk para orang tua yang juga merupakan penjelasan juga mengenai adab-adab ketika di dalam rumah ataupun bertamu kepada rumah orang lain. Dan selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab. Silahkan bagi Anda para pemirsa ataupun pendengar yang ingin bertanya di kesempatan pagi hari ini, dikirimkan pertanyaannya melalui pesan singkat atau SMS, dan tentunya kami harapkan pertanyaan disesuaikan dengan pembahasan kita di kesempatan pagi hari ini.
Baik, yang pertama Ustaz ada pertanyaan dari Ummu Kiron yang berada di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, mengenai izin masuk ke dalam kamar, apakah berlaku juga kebalikannya, yaitu orang tua ketika ingin masuk ke kamar anaknya yang sudah balik harus izin kepada anak tersebut? Maksudnya dengan adab-adab. Iya pasti, bahkan lebih wajib lagi ya. Orang tua ya, Islam bagi anak-anak ya, membagi hal ini terhadap anak-anak yang mumayyiz sebelum balik dan yang sudah balik. Nah, kalau sudah dewasa ya tentunya ya satu, ya orang tua juga harus menjaga pandangannya. Ya, kita yang dewasa ya tentunya ya lebih lebih apa namanya lebih ditekankan untuk menjaga pandangan mata. Yang kedua, keteladanan. Ya, kalau orang tua nyelonong masuk saja, ya artinya itu yang akan ya kita katakan ditiru oleh anak-anak, ya. Nah, ya maka mereka juga akan masuk nyelonong begitu saja karena orang tua mereka menyontohkan seperti itu. Ya, jadi ada dua perkara di sini. Yang satu memang kewajiban para orang dewasa yang sudah balik, ya. Yang kedua, ya, ini adalah masalah keteladanan, ya, bahwa kita harus memberikan teladan ya kepada anak-anak kita dalam bab ini ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Iya, baik. Terima kasih banyak. Syukran jazakallahu khair atas jawabannya. Demikian. Dan selanjutnya ada pertanyaan. Yusuf, ketika seseorang ditanya nama, bolehkah menjawabnya dengan kunyah? Nah, apakah hal tersebut sesuai dengan adab? Ya, kunyah itu ada dua ya. Ada kunyah yang dikenal, ya ada kunyah yang tidak dikenal. Ada orang yang dikenal dengan kunyahnya. Ya. Seperti ya sahabat Abu Bakar As-Siddiq, ya. Mungkin kalau disebutkan namanya menjadi suatu yang mubham, ya. Nah, menjadi mubham. Abdullah misalnya menjadi nama bagi Abu Bakar As-Siddiq. Kalau disebutkan ya Abdullah berkata Nabi SAW, ini siapa Abdullah? Padahal Abu Bakar. Maka kita memperkenalkan diri dengan sesuatu yang dikenal, yang kita dikenal dengan sebutan itu. Ya, bahkan kalau kita dikenal ya dengan julukan, ya, maka kita memperkenalkan diri dengan julukan itu. Ya, karena setiap orang itu berbeda-beda dengan apa dia dikenal, ya. Ada yang dikenal dengan namanya, ada yang dikenal dengan kunyahnya, ya, ada yang dikenal dengan pekerjaannya, ya, ada yang dikenal dengan ya mungkin sifat-sifat tertentu pada dirinya, ya, atau julukannya atau gelarnya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Yang mana apabila disebutkan selain itu orang justru jadi nggak mengenalnya. Nah, ini tujuannya adalah untuk memperkenalkan diri, ya. Tentunya kita tahu ya ketika orang itu bertanya, kalau kita sebut ini dia akan mengenalnya, begitu ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Iya, baik. Terima kasih banyak atas jawaban Ustaz. Jazakallahu khair. Dan selanjutnya ada pertanyaan. Ya Ustaz, bagaimana cara memberitahukan mengenai bahaya menonton konten yang tidak bagus atau vulgar kepada anak, ya, terutama kepada anak yang sudah balik? Selain dari sisi agama, penjelasannya atau selain dari keterangan dalil, agar mereka paham akan bahaya rusaknya bagi kehidupan mereka. Ya, ini satu yang sangat berat ya hari ini. Mungkin pertama kita harus banyak-banyak berdoa kepada Allah agar menjaga anak-anak kita. Karena tentunya orang tua nggak bisa menjaga terus berada di samping anaknya 24 jam bersama gadget ataupun kita katakan handphonenya ataupun ya apa namanya laptopnya. Ya, kita tidak bisa seperti itu. Ya, kita hanya bisa memberikan mungkin pengarahan, bimbingan ya, ataupun peringatan dan sejenisnya. Ya, tapi di luar itu kan di luar kuasa kita. Kalau kita singkirkan benda itu salah satu cara yang paling efektif. Tentunya hari ini ya agak susah untuk kita lakukan. Ya, kita tahu sekarang ini itu sudah begitu dekat dengan kehidupan anak-anak kita. Ya, gadget dan sejenisnya. Apalagi mereka selama 1 tahun penuh ini ya belajar daring kan begitu ya dengan menggunakan handphone. Ya, jadi ya tentunya kita harus terus-menerus memberikan pengertian ya, pengarahan kepada anak-anak kita. Jangan bosan.
ya, karena ya dia harus terus mendapatkan, ya kita katakan, pengarahan itu dari kita, ya, hingga dia menganggap itu adalah perkara yang penting, ya, bahwa melanggar itu adalah suatu perkara yang sangat berbahaya. Ya, mungkin itulah yang bisa kita lakukan. Ya, mungkin orang tua sudah pasti akan mengingatkan anaknya dari bahaya-bahaya narkolema, narkotika lewat mata. Tapi ya mungkin bisa disurvei berapa banyak berapa persen anak yang selamat dari itu hari ini ya. Nah, demikian. Mungkin tidak sengaja, tanpa disengaja ya, atau bahkan ada yang memang ya dia mencari-cari konten-konten seperti itu. Ya, wallahu alam bisawab. Nah, demikian dekatnya ya benda itu ya atau alat itu dengan kehidupan manusia, sehingga ya mungkin sangat sulit ya bagi para orang tua untuk bisa memisahkan mereka dari alat tersebut. Yang bisa ada yang mereka lakukan adalah meminimalisir pengaruh buruknya. Itu yang mungkin lebih realistis ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, sembari terus ya memberikan nasihat, pengarahan, bimbingan, peringatan ya agar ya bertakwa kepada Allah ya, memupuk rasa takut kepada Allah walaupun tidak berada bersama orang tua mereka. Ini yang perlu kita tanamkan kepada anak-anak, kekuatan iman dan kekuatan jiwanya ataupun hatinya. Ya, sehingga dia bisa istiqomah ya di dalam bab menjaga pandangan mata, terutama di dunia maya ataupun di internet. Wallahu a'lam bishawab. Nah, tadi saya sebutkan ada beberapa cara ya, seperti memblokir ya konten-konten yang tidak yang berbahaya ya, atau mengandung konten-konten pornografi dan sejenisnya. Ya, cuma ya kadang-kadang ya yang dianggap ya tidak konten pornografi aja ya dalam penilaian kita itu sudah pornografi ya. Itu susahnya ya. Nah, itu kita lihat juga beberapa software ini memblokir konten-konten pornografi. Tapi ternyata yang lolos itu juga menurut kriteria kita itu juga masuk dalam kategori pornografi yang nggak layak untuk dilihat oleh anak. Itulah susahnya ya kita katakan untuk memproteksi anak-anak kita dari pengaruh-pengaruh buruk yang muncul dari dunia maya. Tentunya itu harus dibangun dari kecil ya. Takutnya dia kepada Allah, takwanya kepada Allah, itu harus dibangun dari kecil, muraqabah, sehingga ya itu akan kita tuai hasilnya ketika dia sudah dewasa. Ya, dia bisa lebih bertanggung jawab terhadap benda yang dipegangnya itu. Ya, maka ya kita ya anjurkan kepada para orang tua untuk tidak memberikan alat itu kepada anak yang belum baligh dan bahkan belum rusyad ya, belum bisa menghandle benda itu. Karena itu tanggung jawab orang tua, penuh tanggung jawab orang tua. Kalau dia sudah dewasa ya, sudah ya mungkin pasti sudah baligh, bahkan sudah sampai usia rusyad, bisa mengelola ya hidup mereka sendiri ataupun diri mereka sendiri, dan mereka bertanggung jawab penuh atas diri mereka, ya mungkin ya hal ini lebih ringan ya daripada ya anak-anak tadi yang mutlak itu tanggung jawab orang tua, berat ya, karena apapun yang terjadi pada gadget itu menjadi tanggung jawab orang tua, bukan si anak, karena si anak belum mukallaf. Beda kalau anaknya sudah mukallaf. Ya, mungkin dia tinggal mengarahkan, yaitu hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kesadaran juga ya kita tidak bisa menguasainya lagi, apakah dia punya kesadaran bahwa itu adalah haram, ini adalah tidak boleh dan lain sebagainya. Ya, nah demikian. Barulah berlaku innama alaikal balagh wa alaina al-hisab. Kewajiban kita menyampaikan, ya. Tapi itu harus ada mukadimah dari kecil. Karena kalau tidak diasas dari kecil, kemudian setelah besar kita katakan saya cuma menyampaikan, ya itu juga nggak tepat ya. Nah demikian, karena tidak ada asas yang dibangun dari kecil. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kepada orang-orang tua idealnya ya tidak memberikan alat itu kepada anak-anak yang belum baligh. Ya, wallahu a'lam bishawab. Nah. Ya, baik, terima kasih banyak. Syukran jazakallahu khair atas jawaban dan nasihat Ustaz. Demikian. Dan selanjutnya ada pertanyaan kembali Ustaz, kami ajukan di pesan singkat. Masih berkaitan dengan istizan.
Ana bekerja di bidang penegak hukum dan keamanan, dan Ana sering mengintip, menggeledah rumah atau kamar berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Dihukumi apa Ustadz? Apakah hal tersebut diperbolehkan? Jazakallah. Ya, tentunya kalau ada kepentingan-kepentingan tertentu ya, mata-matai pada dasarnya tidak boleh. Tapi kalau ada kepentingan tertentu untuk mengungkap suatu kejahatan, ya keburukan, maka itu dibolehkan. Ya ghibah saja ada ghibah yang dibenarkan, kan begitu yang dibolehkan. Ya demikian juga hal ini. Ya kalau untuk kepentingan mengungkap satu kejahatan, ya, nah maka itu dibolehkan. Tapi ya ini darurat, ya tuqaddaru biqadariha, harus dengan kadarnya. Ya dan ad-darurat tuzal, ya itu darurat itu hilang, artinya nggak boleh kita setiap waktu ngintip rumah orang gitu dengan alasan kita petugas keamanan. Ya, kalau ada kasus saja ya, ada kepentingan saja itu baru dibenarkan. Ya, bukan kita bebas mengintip rumah orang dengan alasan kita petugas keamanan atau aparat keamanan, itu juga tidak dibenarkan. Ya, jadi ada kadarnya ya, kadar dibolehkannya. Jadi tidak dibebaskan seluas-luasnya tidak, karena ada hak-hak privasi yang harus kita jaga di situ ya. Nah, kecuali untuk kepentingan-kepentingan yang sifatnya perlu dan penting, urgen ya. Nah, untuk misalnya mengungkap suatu kejahatan ya atau menangkap satu pelaku kejahatan ya tentunya ini dibenarkan. Wallahu a'lam bishawab. Nah, iya baik, syukran jazakallahu khair atas jawaban Ustaz. Demikian, satu kembali Ustaz, pertanyaan kami ajukan di layanan pesan singkat mengenai izin lagi Ustaz. Apakah meminta izin ini berlaku juga di rumah orang tua Ustaz? Dimana mungkin saya juga tidak kita juga tidak tinggal serumah dengan beliau. Apakah kita ketika ingin masuk ke rumah orang tua, ketika mengucapkan salam, maka boleh langsung masuk begitu saja atau menunggu izin dari orang tua? Ya tetap itu berlaku secara umum ya. Rumah orang tua ya rumah orang lain itu ya. Itu bukan rumah kita ya. Nah kita nggak tahu siapa yang ada di dalam soalnya ya. Mungkin bukan hanya orang tua kita, ada orang-orang lain ya. Ya, nah demikian. Ada ipar kita ya yang mungkin ada di situ, maka ya tetap harus kita perhatikan adab-adab istizan itu. Ya, selama itu bukan rumah kita, maka lakukan ya adab-adab istizan, etika istizan yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Ya, ketuk pintu, ucapkan salam dan minta izin. Nah demikian. Kita nggak tahu siapa yang ada di rumah itu ya. Mungkin bukan hanya orang tua kita, mungkin ada orang-orang lain ya. Maka tadi kita sebutkan ya, kita katakan alasan utama istizan ini disyariatkan di dalam Islam min ajlil basar, untuk menjaga pandangan mata. Wallahu a'lam bishawab. Ya, jadi tadi sudah kita singgung juga budaya tradisi di negeri ini. Bahkan ya kita katakan di satu perkampungan lah, karena sudah saling mengenal, macam katanya macam keluarga sendiri, kemudian ya bebas masuk gitu ya ke rumah siapapun begitu ya di tempat itu. Saya sudah saksikan itu ya, satu tempat yang memang di tempat itu orang sudah saling mengenal, bahkan mereka satu keluarga sebenarnya. Kemudian nggak ada batas itu ya. Masuk celonang salah apa ya, padahal itu bukan rumahnya ya. Nah demikian, nah, tidak dibenarkan. Walaupun kita sudah sangat mengenal orang itu, bahkan mungkin keluarga kita sendiri, bahkan mungkin orang tua kita sendiri ya. Nah maka adab ini perlu diperhatikan. Semuanya min ajlil basar, untuk menjaga pandangan mata kita. Wallahu a'lam bishawab. Ya, nah, baik. Ya baik. Syukran jazakallahu khair atas jawaban dan ya mungkin kita tutup saja Ya. pertemuan kesempatan pagi hari ini. Nah, Ya, baik ya, kita ulangi kembali tadi ya tentang masalah tarbiyah jinsiyah ini, pentingnya kita mengajarkan dan tidak telat ya, tidak terlambat di dalam menanamkan dan memberikan kita katakan pendidikan atau bimbingan di dalam masalah ini ya. Karena ini harus sesuatu yang harus diasas dari kecil. Ya, karena kita lihat penyimpangan perilaku seksual pada anak ketika dia dewasa itu karena lemahnya tarbiyah jinsiyah ataupun bimbingan yang diberikan kepada mereka waktu kecil. Nah, kita lihat banyak kasus-kasusnya seperti itu ya, penyimpangan-penyimpangan seksual yang terjadi pada anak ya, kecenderungan yang negatif itu karena ya tidak diberikan ya bimbingan ya sedari kecil ya. Wallahu a'lam bishawab. Dan nanti akan kita banyak ulas ya tentang
ya pengaruh lingkungan ya, dan orang tua tidak boleh kita katakan sepele ataupun tidak boleh menganggap remeh pengaruh-pengaruh yang didapat anak dari lingkungan. Dia tidak boleh menutup mata ya, karena ada hal-hal yang kadang-kadang kita temui pada anak itu suatu yang ya kita katakan sangat ya kita katakan tidak layak ya untuk dia lakukan. Ya, nanti akan kita ya apa namanya bahas pada kesempatan-kesempatan yang berikutnya insyaallah. Ya, taib. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.